Etika hukum cyber mengintegrasikan nilai Pancasila dalam regulasi transaksi elektronik. Saya Audi, S1 Hukum Cyber Muhammadiyah. Dunia cyber dan urgensi etika hukum merujuk pada ruang digital yang menjadi fondasi bagi aktivitas teknologi informasi dan komunikasi di era modern. Perkembangan pesat etika menawarkan peluang tak terbatas, namun juga membawa resiko hukum dan etika yang signifikan. Etika cyber krusial untuk mengatur perilaku di dunia digital agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa menimbulkan kerugian. Definisi etika dan relevansinya di dunia cyber. Yang pertama, hakikat etika. Etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang konsep baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral yang harus dipegang teguh. Yang kedua, etika di dunia cyber. Dalam konteks cyber, etika berfungsi sebagai panduan untuk mengatur perilaku pengguna agar selaras dengan norma sosial dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, konsekuensi tanpa etika. Tanpa kerangka etika yang kuat, ruang cyber rentan terhadap penyalahgunaan, eksploitasi, dan berbagai bentuk kejahatan cyber yang merugikan masyarakat. Pancasila sebagai nilai sistem, etika, dan moral bangsa. Yang pertama, ketuhanan. Keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan. Penghargaan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, persatuan. Integrasi nasional dan kebinekaan. Yang empat, keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan. Yang terakhir adalah kerakyatan, musyawarah, dan mufakat. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sistem nilai etika dan moral yang komprehensif. 5 sila yang saling terkait ini menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memastikan keharmonisan dan kesejahteraan secara kolektif. Integrasi nilai Pancasila dalam etika hukum cyber. Yang pertama adalah ketuhanan, yaitu menghormati hak beragama dan kebebasan berkeyakinan di dunia digital, serta mencegah penyebaran konten yang merendahkan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, kemanusiaan. Menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dalam setiap transaksi elektronik. Melindungi diri dari diskriminasi dan eksploitasi online. Yang ketiga, persatuan. Menjaga persatuan bangsa dari ancaman disinformasi, hoaks, dan provokasi yang dapat memicu konflik di ruang cyber. Yang keempat adalah kerakyatan. Mendorong terciptanya demokrasi digital yang inklusif dan partisipatif. Memastikan setiap suara didengar dalam ruang online. Keadilan sosial. Menjamin perlindungan hukum yang adil dan merata bagi semua pengguna teknologi, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Hambatannya adalah tantangan regulasi transaksi elektronik di Indonesia. Banyaknya celah dan fragmentasi dalam regulasi cyber saat ini. Ancaman pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi yang terus meningkat. Munculnya bias algoritmik dan ketimpangan akses terhadap teknologi digital. Yang terakhir adalah literasi digital yang rendah. Tingkat literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Contoh nyatanya adalah studi kasus pelanggaran etika dan hukum cyber di Indonesia. Yang pertama, penyebaran hoaks. Kasus-kasus penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bertujuan memecah belah persatuan nasional. Yang kedua adalah peretasan data atau hacking. Insiden peretasan data pribadi jutaan pengguna e-commerce menimbulkan kerugian finansial dan kepercayaan. Yang terakhir adalah penegakan hukum yang lemah. Kurangnya konsistensi dan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Solusinya adalah model regulasi berbasis Pancasila untuk setiap transaksi elektronik di Indonesia. Yang pertama, pendekatan multidimensional, yaitu melibatkan aspek normatif,
yuridis, teknis, kelembagaan, dan sosial dalam perumusan regulasi. Yang kedua adalah penguatan literasi digital, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang etika dan keamanan digital. Yang ketiga adalah penegakan hukum berkeadilan, mewujudkan proses hukum yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan. Yang terakhir adalah kolaborasi sinergis, membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dampak positifnya, manfaat integrasi nilai Pancasila dalam etika hukum cyber. Yang pertama adalah tata kelola beradab, mewujudkan tata kelola teknologi yang adil dan beradab, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah kepercayaan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap keamanan dan integritas transaksi elektronik. Yang ketiga adalah kedaulatan digital, menjaga kedaulatan digital dan persatuan bangsa dari ancaman eksternal dan internal. Yang terakhir adalah kemajuan berorientasi manusia, yaitu adalah mendukung inovasi teknologi yang berpihak pada kesejahteraan dan martabat manusia. Dan terakhir adalah kesimpulannya, kesimpulan dan aksi nyata atas etika hukum cyber. Etika hukum cyber harus berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral bangsa. Regulasi transaksi elektronik yang efektif memerlukan integrasi nilai Pancasila secara menyeluruh. Wujudkan dunia digital yang aman. Mari bersama membangun ruang digital Indonesia yang aman, adil, dan berkeadaban. Terima kasih.